akan melakukan wawancara oleh salah satu penulis Wattpad. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Halo teman-teman, namaku Safwan Haiza. Aku merupakan salah satu mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Sastra Indonesia, semester 6. Sebelumnya boleh sebutin dulu nggak Kak nama Wattpadnya apa? Boleh, nama Wattpadku itu Bluza. Nanti tolong taruh sini ya, nanti ada ya. A few moments later. Oke, langsung aja nih Kak, aku panggil aja Kak Sofa ya. Ya. Gimana nih Kak, awal mulanya Kakak tertarik menulis Wattpad? Oke, awal mulanya itu dari aku SMP. Jadi itu aku awal kenal Wattpad itu pas SMP. Kemudian aku baca salah satu cerita dan menurut aku itu ya cerita itu bagus banget, penulisannya bagus, alurnya juga nyaman dibaca. Kemudian aku lihat ternyata cerita itu ramai dibaca orang, dikasih likes, dikasih komen. Terus aku merasa aku pengen punya karya seperti penulis itu. Aku pengen orang-orang membaca karyaku. Kemudian aku mulai menulis kisah kehidupanku masa remaja ya, masa SMP saat itu. Tapi ya karena aku belum terlalu paham tentang dunia kepenulisan, jadi aku merasa ceritaku saat itu tuh kurang layak untuk dibaca. Makanya saat aku mengunggahnya di Wattpad itu aku nggak lama langsung hapus ya. Kemudian pas SMA itu pas zamannya COVID, aku ngerasa banyak sekali ide yang masuk ke aku gitu. Kemudian aku mulailah mencoba menulis gitu. Terus secara konsisten aku menulis. Kemudian aku juga riset-riset, aku baca-baca gimana cara penulisan yang baik dan ya alhamdulillah sekarang udah lumayan banyak yang baca. Seperti itu. Oke, lanjut aja ke pertanyaan Iya, kedua ya boleh Kak. silakan. Genre karya sastra yang kamu suka itu apa sih dan alasannya kenapa? Kalau dari genrenya itu sebenarnya banyak sih. Aku suka romance, aku suka fantasi, terusnya ya pokoknya yang menurutku seru sih itu ya. Tapi kalau misalkan dari cerita yang aku tulis tuh lebih ke romance sih sebenarnya. Salah satu karya sastra kamu di Wattpad itu bergenre apa? Dan yang paling banyak dibaca itu judulnya apa Kak? Kalau misalkan karyaku itu sebenarnya lebih banyak ke romansnya sih dan ya itu yang paling disenangi oleh pembaca ya. Karena mungkin ceritanya ringan, jadi banyak yang baca dan banyak yang suka itu lebih ke romans sih lebih banyaknya. Salah satunya apa tuh Kak? Nama ceritanya itu bisa dibaca yang judulnya 119. Itu tentang kehidupan masa SMA aja sih, cinta-cinta monyet seperti itulah. Kenapa tuh cerita itu tuh paling banyak dibaca ya Kak ya? Ya. Alasannya? Kalau untuk alasannya sendiri aku kurang tahu ya karena eh, tapi mungkin menurutku karena ceritanya juga apa ya ringan dan juga mungkin relate ya ke pembaca-pembaca yang masih apa ya masih remaja juga. Jadi banyak yang baca gitu. Tapi kalau misalkan dari pembaca sendiri aku kurang tahu mereka sukanya tuh karena apa. Kesulitan kamu dalam menulis cerita itu apa Kak kira-kira dan kenapa bisa sulit itu tuh cara mengatasinya itu bagaimana? Kalau kesulitan dalam membuat cerita itu biasanya sulitnya itu karena apa ya? Kadang ada kosakata yang aku tuh kurang tahu itu. Kayak misalkan aku mau menyebut kondisi ini tuh bagaimana kosakatanya atau misalkan aku menarasikan sebuah peristiwa itu cukup sulit sih sebenarnya karena aku harus berpikir dulu cukup lama, aku cukup banyak riset dulu ya, terus juga ya biar supaya nggak jadi salah salah informasi juga sih sebenarnya itu sih sulitnya dan cara mengatasinya dengan riset dengan baca-baca novel lain juga biar supaya kita biar supaya aku nih nulisnya jadi lebih enak. Karena dapat kamu tentang sastra digital pada saat ini tuh gimana Kak? Salah satunya kelebihannya dulu deh.
Kalau kelebihannya menurut aku ini sangat baik ya. Jadi tuh apa ya? Banyak wadah yang bisa digunakan remaja atau ya dewasa itu untuk menulis, untuk mencoba menulis gitu, untuk menjadi penulis. Hitung-hitung sebagai mengisi waktu luang lah ya. Itu sih kelebihannya ya. Juga apa ya? Banyak bisa diakses di mana aja, kapan aja. Penulis maupun pembaca juga jadi lebih mudah membaca karya-karya yang seru, yang bagus gitu. Kalau Gitu ya. kekurangannya ada nggak sih Kak menurut kamu tuh? Misalkan kekurangannya itu menurutku jadi lebih banyak eh, plagiasi ya. Jadi kayak ada kesamaan antara satu cerita dengan cerita lain. Terus juga sekarang tuh lagi rame banget penggunaan AI untuk menulis cerita dan itu sebenarnya merugikan penulisnya sih dan juga sebenarnya merugikan pembacanya juga mungkin. Tapi itu lebih merugikan penulisnya juga sih karena itu bukan ide asli dari penulisnya tapi mereka mencoba mengklaim tulisan AI itu sebagai punya mereka sendiri padahal sebenarnya hasil AI kan ya nggak boleh diklaim gitu seperti itu sih. Nah, sebagai penulis baru nih, kita kan bingung ya Kak, gimana nih supaya karya kita tuh nggak plagiasi. Kamu tuh ada nggak sih saran untuk para penulis untuk menghindari plagiasi tersebut tuh gimana? Kalau aku sejauh ini sih yang aku rasakan aku alhamdulillah belum pernah ketahuan ada yang plagiasi ceritaku, tapi beberapa ada yang udah pernah ketahuan dan sebenarnya menurut aku kalau untuk menghindarinya itu bukan mencegahnya itu tuh kita sebagai penulis nggak bisa sih karena kita nggak tahu kan orang di luar sana tiba-tiba ada yang memplagiasi cerita kita. Kita tahunya saat dikasih tahu sama pembaca. Nah, kalau misalkan udah seperti itu, kita bisa bertindak tegas. Pertama kita tegur dulu, ini ceritanya mau dihapus eh, atau enggak. Kalau misalkan dia tetap mempertahankan cerita itu, berarti kita sebagai penulis yang mempunyai karya aslinya itu bisa menuntut ke pengadilan atau kita sebagai penulis itu bisa menindak tegas dengan membawa masalah ini ke hukum. Karena kalau tidak salah itu ada undang-undang yang melindungi sebuah karya orisinil ya, karya dari si penciptanya itu. Yes. Menurut kamu sastra di masa sekarang itu gimana nih Kak dari sebelum-sebelumnya? Apa berkembangkah atau berkurangkah? Jadi menurut aku nih perkembangan sastra ini terus berkembang ya karena adanya sastra digital tuh membuat sastra lebih apa ya lebih banyak gitu lebih banyak dibuat sama penulis-penulis baru gitu kan terus lebih banyak juga yang membaca meskipun mungkin bacaannya tuh bacaan-bacaan yang ringan gitu kan tapi nggak apa-apa sebenarnya karena ya kalau misalkan nggak ada penulis dan pembaca sastra itu akan mati ya lama-lama ya seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak atas Ya, ilmu yang telah terima diberikan. kasih. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam saya berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja tak kasih mode pesawat. Kataku nanti adik-adik mudah pelacak. Kakak lokasi nanti